Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada hari ini tanggal 8 September 2023 kita kembali duduk di masjid kita yang tercinta ini dalam menunaikan sholat Jumat yang disyariatkan oleh agama kita. Pada pembahasan kali ini, marilah kita laksanakan khotbah Jumat ini dengan judul khotbah Jadilah Manusia atau Muslim Sejati. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi SAW bersabda yang artinya seorang muslim adalah orang yang membuat kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya, sedangkan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Muttafaqun alaih. Terus hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan An-Nasa'i menambahkan, dan seorang mukmin adalah orang yang dipercaya manusia dalam perkara darah dan harta mereka. Hadis At-Tirmizi Al-Iman nomor 2627. Berikutnya ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang menambahkan yang artinya, dan seorang mujahid adalah orang yang memerangi nafsunya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 6/21. Dalam hadis ini disebutkan kesempurnaan istilah-istilah yang mulia yang Allah dan Rasulnya letakkan padanya kebahagiaan di dunia dan akhirat, yaitu Islam, iman, hijrah dan jihad. Rasulullah menyebutkan pengertiannya dengan perkataan yang komprehensif dan sempurna. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam artian pertama yaitu arti kata muslim, bahwasanya seorang muslim itu adalah orang yang membuat kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya. Yang demikian itu dikarenakan Islam yang hakiki adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan peribadatan kepadanya, melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak kaum muslimin. Keislaman seseorang tidak akan sampai pada titik kesempurnaan sampai dia mencintai kaum muslimin sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini tidak mungkin terwujud melainkan dengan selamatnya mereka dari kejahatan lidahnya dan keburukan tangannya. Ini merupakan kewajiban dasar seorang muslim. Barang siapa yang kaum muslimin tidak selamat dari kejahatan lidah dan tangannya, lantas bagaimana dia melaksanakan kewajibannya terhadap saudara se-Islamnya? Keselamatan mereka dari kejahatan ucapan atau perbuatannya merupakan simbol kesempurnaan Islamnya. Kemudian dari arti kata berikutnya adalah kalimat mukmin. Nabi SAW menafsirkan bahwa orang mukmin
adalah orang yang dipercaya manusia dalam perkara darah dan harta mereka. Karena apabila iman mengalir dan memenuhi hati, ia akan mengharuskan pemiliknya melaksanakan hak-hak iman. Dan di antara hak-hak iman yang terpenting adalah menjaga amanah, benar dalam bermuamalah, dan menjauhi kezaliman terhadap darah dan harta manusia. Siapa yang melaksanakan hal-hal di atas, niscaya manusia akan mengenalinya dan mempercayainya. Mereka akan yakin kepadanya berdasarkan pengetahuan mereka terhadap dirinya, bahwa dirinya adalah orang yang memelihara amanah. Sementara itu menjaga amanah termasuk kewajiban iman yang paling khusus, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor 3/135. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian dari kandungan hadis di atas ada juga kata-kata muhajir. Nabi SAW menafsirkan bahwa hijrah yang menjadi fardu ain atas setiap orang Islam adalah hijrah yang meninggalkan segala dosa dan maksiat. Fardu ini tidak akan pernah gugur dari seorang mukallaf dalam segala kondisinya. Karena Allah mengharamkan menerjang perkara haram dan berbuat maksiat kepada para hambanya. Adapun hijrah yang bermakna khusus, yaitu berpindah dari negara kafir atau negara bid'ah menuju negara Islam dan sunnah, juga merupakan bagian dari hijrah ini. Ia tidak wajib atas setiap muslim, tetapi menjadi wajib karena adanya sebab yang telah kita ketahui. Kemudian kandungan hadis di atas ada juga, yaitu kata-kata mujahid. Nabi SAW menafsirkan bahwa mujahid adalah orang yang memerangi nafsunya dalam rangka taat kepada Allah. Nafsu senantiasa condong pada sifat malas dan lemah dalam melaksanakan kebaikan. Duduk. Memerintah pada keburukan dan cepat emosi ketika tertimpa musibah, sehingga jiwa membutuhkan kesabaran dan jihad dalam rangka meluruskannya di jalan ketaatan kepada Allah dan teguh di atasnya. Selain itu, jiwa membutuhkan kesungguhan atau mujahadah agar tidak jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah, jauh dari segala dosa, dan sabar dalam menghadapi musibah. Ini semua adalah ketaatan, tunduk pada perintah, menjauhi larangan, dan sabar terhadap takdir. Ini merupakan ketakwaan kepada Allah. Sehingga mujahid yang hakiki adalah orang yang memerangi jiwanya dalam perkara ini, sehingga dia melaksanakan kewajiban dan tugasnya. Mujahid yang paling mulia adalah orang yang bersungguh-sungguh memerangi musuh dan bersungguh-sungguh dengan ucapan dan perbuatan. Karena sesungguhnya jihad fisabilillah itu adalah puncak tertinggi dari agama atau ad-din. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis ini menegaskan bahwa orang yang melaksanakan apa yang ditunjukkan hadis ini berarti telah melaksanakan seluruh kandungan agama. Orang tersebut membuat kaum muslimin selamat dari kejahatan lidah dan tangannya yang dipercaya manusia dalam perkara harta dan darah mereka, meninggalkan larangan Allah dan bersungguh-sungguh dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jika demikian,
tidak ada lagi yang tersisa dari kebaikan, baik dalam agama maupun dunia, baik lahir maupun batin, melainkan telah Dia kerjakan. Dan tidak ada satu keburukan pun melainkan telah Dia jauhi. Hanya Allah Zat yang memberi hidayah dan taufik kepada kita. Barakallahu li wa lakum.